Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya di Uraha. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar. Era globalisasi saat ini merupakan salah satu dampak perkembangan dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan TI tidak lepas dari teknologi komputer. Hal ini ditunjukkan oleh pesatnya perkembangan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta aplikasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, dunia kerja, atau perkantoran. Teknologi ini mampu menyambungkan hampir semua komputer yang ada di dunia, sehingga saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Bentuk informasi yang dapat ditukar dapat berupa teks, gambar bergerak, dan suara. Dalam perkembangan SDM, dunia pendidikan itu untuk mampu mengikuti perkembangan aplikasi iptek di dunia industri agar lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari faktor tersebut, salah satu cara untuk mampu mengikuti perkembangan iptek yang cepat adalah selalu akses informasi yang up-to-date, dan semua itu dapat melalui internet. Nah, selanjutnya, internet adalah kependekan dari internetworking. Secara harfiah mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan berbagai rangkaian. Menurut wikipedia.com, jaringan internet juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga berbagai jenis bentuk informasi dapat dikomunikasikan. Fred S. Keller, teknologi pendidikan era tahun 1960-an, mengkritik beberapa metode-metode pembelajaran konvensional yang kurang menarik perhatian peserta didik. Menurut dia, peserta didik harus diberi akses yang lebih luas dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat dan kebutuhan kemampuan dia. Dikatakan pula bahwa guru bukanlah satu-satunya pemegang otoritas pengetahuan di kelas. Siswa harus diberi kemandirian untuk belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Kekayaan informasi yang sekarang tersedia di internet telah melebihi harapan, bahkan imajinasi para penemu sistemnya. Melalui internet, dapat diakses sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan seorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Dan keuntungan pembelajaran berbasis internet antara lain, yang pertama, pembelajaran dapat disampaikan kepada dan di mana saja. Yang kedua, dapat memanfaatkan media pembelajaran yang berbentuk CD-ROM dengan menambahkan unsur komunikasi. Yang ketiga, materi pembelajaran relatif mudah diperbarui. Yang keempat, mampu meningkatkan interaksi pembelajar dan motivasi belajar karena dapat disisipi unsur hiburan. Yang kelima, dapat mengembangkan berbagai sumber yang telah ada di internet. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam unsur media berupa teks, grafik, audio, dan video dalam bentuk media ajar. Meskipun banyak sekali keuntungan yang dapat diraih dengan pembelajaran yang berbasis internet, tetapi untuk itu bukan berarti hal tersebut tidak memiliki keterbatasan. Antara lain, yang pertama, berkaitan dengan keterbatasan kemampuan teknis yang dikuasai oleh guru terhadap teknologi informasi, komputer, dan internet itu sendiri. Yang kedua, kemampuan dan interaksi hanya dilakukan di dunia maya, sehingga kurangnya mengembangkan kemampuan interaksi sosial. Yang ketiga, kegiatan menjadi relatif lebih mahal. Yang keempat, guru harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang berbasis komputer. Yang kelima, keterbatasan bandwidth menimbulkan masalah ketika mendownload atau mengupload materi yang berintegrasi dengan grafik, video, animasi, dan lain-lain. Yang keenam, menuntut siswa dan guru untuk memiliki komputer yang khusus. Yang ketujuh, menuntut siswa dan guru untuk memiliki kemampuan mengakses internet. Pengembangan media pembelajaran selalu bersinggungan dengan budaya
berperilaku belajar global. Budaya global yang selalu dipengaruhi oleh budaya kuat dari negara-negara maju seperti negara di benua Amerika, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Negara di benua Eropa seperti Inggris dan Jerman. Negara di benua Asia seperti Jepang dan Cina. Gesekan budaya tersebut dialami oleh pengguna media pembelajaran yang ditandai dengan penggunaan sumber belajar global. Sumber pustaka, koneksi dengan dosen, akses URL address, broadcast sebagai besar merupakan produk budaya global. Perilaku belajar global adalah perilaku belajar yang tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang kelas. Lebih luas, budaya global memiliki dimensi kebebasan belajar dengan menggunakan media pembelajaran secara optimal. Seperti contoh, korespondasi, belajar dengan menggunakan perangkat broadcasting seperti radio dan televisi. Belajar dengan menggunakan fasilitas networking berupa LAN, WAN, internet, dan lain-lain. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pembelajaran merupakan entitas mendapat pengaruh budaya global. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran maupun mencari sumber belajar. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.